Halo, saya Kresna Galuh, founder Codpolitan dan Madrasah Digital. Di video sebelumnya, kita udah bahas tentang kesalahan pertama saya dalam bangun bisnis, yaitu kesalahan dalam menentukan format membangun tim bisnis. Videonya bisa kamu lihat di channel ini, atau kamu bisa lihat juga linknya di bagian deskripsi video ini. Pada video kali ini, saya mau coba bahas tentang kesalahan kedua saya yang cukup fatal dalam membangun bisnis. Karena kesalahan inilah, akhirnya banyak kesalahan-kesalahan lainnya yang terjadi. Termasuk satu di antaranya adalah yang udah kita bahas di video sebelumnya. Baik, mari kita mulai dengan pelajaran yang kedua. Saat kamu mau memulai membangun bisnis, pastikan kamu memahami secara sadar bahwa membangun bisnis tidak sama dengan membangun perangkat lunak. Perangkat lunak atau aplikasi memang bagian yang sangat penting dalam bisnisnya, tapi itu hanya salah satu komponen yang membangun bisnis, bukan bisnis itu sendiri. Sebelumnya saya mau share terlebih dahulu sebuah cerita. Suatu hari, ada seorang bapak-bapak datang ke kantor Codpolitan, kemudian minta bertemu dengan saya. Kemudian kami pun ngobrol, kurang lebih sekitar setengah jam. Bapak itu menjelaskan bahwa dia hendak membuat sebuah website untuk mengalahkan Tokopedia dan Shopee. Nggak tanggung-tanggung kan? Saya pun mendengarkan dengan seksama supaya saya bisa mencerna maksudnya. Ia melanjutkan bahwa dia minta bantuan saya untuk membuat website tersebut. Supaya saya nggak salah memahami, saya pun bertanya lagi. Apakah yang dimaksud adalah website online shop untuk hanya sekedar jualan online? Bapak tersebut kemudian menjawab, bukan. Katanya ia ingin membuat saingan Tokopedia dan Shopee. Kemudian saya lanjut bertanya untuk memastikan kalau saya salah mencerna informasi. Saya tanya lagi nih, Bapak mau jualan online apa rencananya? Kemudian Bapak tersebut menjawab bahwa bukan dia yang akan jualan, tapi mitra yang bergabung sebagai penjual di website tersebut yang akan berjualan. Kemudian dalam hati saya berkata, baiklah kayaknya udah clear. Mungkin yang dimaksud oleh Bapak ini emang benar ingin membuat website semisal Tokopedia dan Shopee. Kemudian saya bertanya untuk yang terakhir kali. Budget Bapak berapa kira-kira untuk membangun website tersebut? Bapak tersebut kemudian menjawab, kalau 3 juta rupiah kira-kira cukup nggak ya mas? Saya pun diam sejenak. Saya nggak berani langsung mengatakan apa yang ada di pikiran saya. Kemudian di akhir saya bilang, saya minta maaf karena nggak bisa bantu, tapi karena Bapak ini sepertinya punya semangat yang tinggi, saya pun agak tergerak untuk sedikit meluruskan dan mengedukasi sesuai dengan pemahaman saya. Saya berusaha berhati-hati menjelaskan supaya nggak menyinggung perasaannya, apalagi memadamkan semangatnya. Namun saya ingin menjelaskan bahwa kedepannya Bapak ini harus lebih realistis dan punya strategi yang lebih baik jika emang mempunyai mimpi untuk mengalahkan Tokopedia dan Shopee. Saya menjelaskan tentang valuasi Tokopedia dan Shopee. Kemudian saya juga jelasin bahwa programmer Tokopedia dan Shopee sekarang tuh udah banyak banget. Bahkan mungkin aja udah lebih dari 100 orang. Merchant-nya pun udah banyak banget, tersebar di mana-mana. Sehingga butuh strategi yang lebih detail dan tepat untuk merealisasikannya. Sebenarnya menurut saya bukan mimpi untuk mengalahkan Tokopedia dan Shopee-nya yang salah. Cuma emang ada hal yang perlu sedikit diluruskan terkait pemahaman dan strateginya aja. Supaya langkah untuk mencapai mimpinya ya bisa menjadi lebih relevan. Kasus-kasus seperti di atas sebenarnya cukup banyak dan sering terjadi. Rekan-rekan yang bekerja sebagai freelancer atau rekan-rekan yang mungkin punya software host pasti sering nemuin kasus kayak gini. Oh iya, sebelum disalahpahami, di sini saya nggak bermaksud mengkerdilkan nominal angka yang disebutkan oleh Bapak tadi ya. Karena sejatinya saya punya banyak sekali kenalan yang pada akhirnya sukses menjalankan bisnis. Bahkan bisnisnya sendiri sekarang menjadi sangat besar. Dan mereka memulainya dengan budget yang rendah di awal-awal perintisannya. Artinya, tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Bahkan kalau rekan-rekan pernah dengar kisah bagaimana Andre Darwis dalam merintis Kaskus hingga menjadi besar, rekan-rekan akan tahu bahwa budget minim dalam beberapa hal ya nggak terlalu menjadi hambatan. Tapi tentu saja dengan ketentuan-ketentuan berlaku dan banyak sekali variabel terkait. Lanjut ke cerita kedua. Dulu-dulu ketika aplikasi ojek online pertama-tama mulai booming di Indonesia,
dengan Gojek, Grab, dan Uber yang menjadi pemain utamanya. Sebenarnya selain 3 itu tadi, di awal-awal banyak banget yang mendadak bikin aplikasi serupa. Ada ungu Jack, merah Jack, kuning Jack, hijab Jack, atau apapun itu. Kemana kira-kira mereka sekarang? Ya tentu aja kita udah tahu jawabannya sih. Tumbangnya aplikasi-aplikasi ojek online yang saya sebutkan tadi sudah pasti dikarenakan strategi yang kurang kuat sehingga tidak bisa bertahan dalam menghadapi persaingan. Tapi di sini saya nggak mau bahas terkait strategi bisnis, karena itu bisa jadi bahasan tersendiri. Yang saya mau bahas di sini adalah bisa jadi kemunculan banyaknya aplikasi ojek online tadi dikarenakan masih banyak dari kita yang menganggap bahwa ketika kita membangun aplikasi, itu sama artinya dengan kita membangun bisnis. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Betul, aplikasi adalah bagian pentingnya, tapi itu hanya salah satu bagiannya saja. Ada banyak sekali aspek yang juga perlu diperhatikan ketika membangun bisnis, seperti siapa target marketnya, apa keunggulan aplikasi kita, experience produknya gimana, strategi apa yang digunakan untuk promosinya, bagaimana pembiayaannya, tim yang dibangunnya bagaimana, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Banyak dari kita, terutama orang teknis di bidang IT, ketika terbersit untuk membangun bisnis, yang dilihat dan dipikirkan hanyalah dari sudut pandang teknis pembuatan perangkat lunaknya saja. Aplikasinya seperti ini, kayaknya gue juga bisa deh bikin aplikasinya. Aplikasinya pakai teknologi ini nih, gue juga bisa kok bikinnya. Penyakit-penyakit ini emang biasanya menjangkit praktisi IT, terutama mungkin bagi yang baru belajar coding dan sedikit-sedikit udah mulai bisa nih bikin aplikasi. Walaupun kayaknya nggak sedikit juga nih orang non-IT yang terjangkit penyakit ini, yaitu melihat bisnis hanya sebatas pembuatan aplikasinya aja. Dulu, pas awal-awal membangun Codepolitan, kami pun memiliki pemahaman ini. Itulah kenapa, seperti di video sebelumnya saya jelaskan, founder Codepolitan semuanya programmer. Yang menjadi fokus kami waktu itu adalah menggunakan teknologi apa dibangunnya, pakai bahasa apa pemrogramannya, framework-nya apa, fiturnya apa aja yang dibangun biar terlihat keren. Pernah dulu saat booming-boomingnya Facebook, kami sempat terpikir ingin membangun sosial media untuk programmer, tanpa mengerti bagaimana proses bisnisnya, tanpa riset terlebih dahulu apakah emang benar-benar dibutuhkan atau tidak. Kami langsung aja bikin. Setelah develop websitenya, yang memakan waktu nggak sebentar juga, akhirnya kami launching websitenya. Waktu itu nama websitenya adalah Nyancode. Setelah dipublikasi beberapa bulan untuk uji coba, akhirnya kami sadar bahwa apa yang kami bangun tersebut ya nggak penting-penting amat. Solusi yang kami coba tawarkan pada dasarnya ya nggak solutif amat. Akhirnya kami paham bahwa walaupun kami berhasil membuat aplikasinya, bukan berarti kami berhasil membangun bisnisnya. Aplikasi dan bisnis adalah dua hal yang berbeda. Bisa jadi aplikasinya selesai, bahkan bisa jadi aplikasinya bagus dan berkualitas dari sudut pandang teknologinya. Tapi, selama aplikasinya tidak menjadi solusi, tidak digunakan, dan tidak memiliki nilai bisnis, maka sejatinya kita belum benar-benar membangun bisnis. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan yang saat ini sedang merintis sebuah bisnis digital, apalagi rekan-rekan adalah praktisi IT, pesan saya adalah sadari betul dengan sepenuh hati bahwa membangun perangkat lunak atau aplikasi tidaklah sama dengan membangun sebuah bisnis. Membangun aplikasi hanyalah salah satu dari sekian banyak hal yang perlu disiapkan dalam membangun bisnis. Namun, bukan bisnis itu sendiri. Kalau rekan-rekan ada waktu, agar lebih memahami apa yang saya maksud, rekan-rekan bisa pelajari metodologi Lean Startup. Rekan-rekan bisa cari referensinya di internet, atau rekan-rekan juga bisa beli buku terkait Lean Startup jika memungkinkan. Itu aja yang bisa saya share di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi rekan-rekan yang saat ini sedang merintis sebuah bisnis digital. Jika ada yang kurang jelas, atau mungkin rekan-rekan punya pertanyaan, atau mungkin pendapat yang berbeda dari yang saya sampaikan di video ini, tolong ditulis di kolom komentar ya, biar kita bisa berdiskusi. Dan bagi rekan-rekan yang merasa apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa buat di-subscribe, biar saya makin semangat buat lanjutin videonya. Dan jika berkenan, tolong dibagikan kepada yang lain agar semakin banyak yang mendapat manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.